selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Jadi kakak harap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu online GPI Papua Jenjang Tanggung. Nah, di sini kakak Rara tidak sendirian. Kakak Rara ditemani oleh Bunda Dika. Hai adik-adik. Dan juga ada kakak Mary. Halo adik-adik. Masuk dalam ibadah kita, namun sebelumnya kami bertiga akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Nah, kakak harap adik-adik yang ada di rumah fokuskan hati dan pemikiran. Kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik, kalau Bunda dan kakak pengasuh di sini sudah siap untuk beribadah, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, tanganku ke depan. Masih semangat adik-adik? Kita akan lanjutkan dengan lagu pujian yang kedua dengan berkata, kasihnya seperti sungai. Jadi adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita telah memuji Tuhan dan kita akan masuk dalam doa. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah melakukan sikap doa yang baik. Jadi sikap doa yang baik yang pertama, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu memuji menyembah Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu walaupun lewat online, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan,
Kami bermohon kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Kiranya menjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, pada pagi hari ini kami juga akan membaca, merenungkan, serta mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Tuhan berkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik yang di rumah siapkan Alkitabnya ya. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-28. Kakak ulangi ya, 1 Raja-Raja pasal 3, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, doa Salomo memohon hikmat. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang telah mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannyalah korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini
diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakmulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakmulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikan setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini, dan kita akan bersama-sama menyaksikan film animasi, dan kakak harap adik-adik boleh menyaksikannya dengan baik. Film ini bercerita tentang Raja Salomo. Itu dia. Itu adalah pasukan Palestina. Apa? Lalu di mana Asa? Aku tidak tahu. Kita harus menemukan dia. Mungkin itu jebakan. Aku melihat hanya 2 orang. Mungkin saja bisa lebih. Tapi bagaimana dengan Asa? Dia tak bisa kita tinggalkan. Yang bisa kita lakukan bagaimana caranya kita bersembunyi. Di sini, aku menemukannya. Di sana satu. Ayo tangkap. Ini yang terakhir bagimu, orang Israel. Demi keluargaku, negeriku, dan Tuhanku.
Asa prajurit yang gagah berani. Dan dia baik hati. Aku tahu. Aku tahu. Oh, maaf ya, maaf. Aku akan segera membersihkannya. Iya, maaf ya. Sudahlah. Ya, tambah lagi di sini. 6 botol anggur, 2 bongkah roti, kurma, krim, mentega. Di mana menteganya? Ayo, cepat. Iya, aku datang. Ya, aku pintar kan? Tambah lagi. Oh. Ayo kita bersulap. Priscilia, aku mohon, apa tidak ada yang bisa kau kerjakan? Ayo, Ya, kita minum. ya. Berhenti melemparkan makanan ke suamiku. Dia tidak menyukainya. Dengan apa yang kulakukan, kau rasa aku bisa dibantu? Ya, aku menunggu. Mana pelayannya? Jadi itu ibunya Moses. Ayo kita minum. Oi. Mereka akan menunggu di sana. Hah? Siapa itu? Itu pamanmu Ishak dari Samaria. Bagaimana aku bisa tahu ya? Maaf, Tuan. Aku butuh tempat tinggal. Suamiku telah meninggal dan... Pergilah. Apakah tidak lihat kami sedang sibuk? Jangan dulu. Di sini aku yang berkuasa. Aku mohon. Aku akan bekerja untuk membayar tempat tinggalku. Kau tidak perlu membayarku, Nyonya. Pelayan, tambah minumnya. Misalkan ada 2 orang pria. Yang pertama datang sebelum kau datang. Dan berkata, pria ini mencuri kapakku. Aku melihatnya sendiri. Yang kedua bilang, aku tidak melakukannya. Tapi, kau tahu bahwa pria kedua berbohong. Dia telah mencuri kapak itu. Lalu, pria yang pertama baik dan jujur. Lalu, apa yang kau lakukan? Aku akan hukum pria yang kedua. Tidak, rajaku. Ingatlah, hukum mengatakan harus ada 2 saksi mata sebelum seseorang itu dihukum. Iya, maafkan aku. Tentu saja. Misalkan seorang pria menikahi seorang wanita lalu mati. Lalu kakak tertuanya harus menikahi janda itu. Bagus, tapi bagaimana jika dia menolaknya? Banyak sekali yang harus diketahui. Dan juga banyak yang harus dipelajari. Ya, memang seharusnya seperti ini. Terima kasih. Mengapa terima kasih? Aku akhirnya dapat pertolongan. Ya, aku mengerti. Kau memang pekerja yang baik, Nona. Terima kasih, Tuan. Di mana kau temukan dia? Hah? Dia datang dari kota raja untuk bekerja. Aku rasa kau harus bangga dengan pekerjaanmu. Harga diri sangat mahal, Nyonya. Tidak bisa dibeli. Ternyata kau hebat sekali ya. Apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Aku rasa sudah waktunya. Waktunya? Waktunya apa? Hah? Maksudmu? Ya, aku baru tahu. Kau akan melahirkan? Oh, bagaimana mungkin? Aku rasa. Kenapa kau ikut-ikutan? Jangan berdiri saja di sana. Dapur bukan tempat untuk bayi lahir, tahu? Benar, itu benar. Maafkan aku ya. Permisi, wanita ini butuh bantuan. Tenang, Nona. Beri dia air. Ayo pegang tanganku. Ya, coba pegang tangan itu. Tolong, buka pintunya. Bagaimana aku melakukannya? Apa yang telah dilakukan ayahku, Tuhan? Bagaimana? Solomon, bicaralah.
Sebenarnya apa yang kau inginkan? Yang kuinginkan adalah, Tuhanku, hati yang penuh pengertian. Kau memerintahkanku untuk memerintah dengan kebijakan, tapi aku tidak bijaksana dalam melakukannya. Aku butuh kebijaksanaan itu, Tuhan. Solomon, anakku, karena kau tak meminta kebijakan dan menggunakannya untuk hal-hal baik, aku akan berikan 3 kebijakan dan pengertian untuk itu. Takkan ada yang lebih bijaksana atau yang bisa melebihi kebijaksanaanmu, Solomon. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tidak apa-apa, sayang. Kau baik-baik saja. Apa kau lapar? Kau lapar? Nak? Nak? Tidak. Kami ingin ikut ya. Ya, kami ingin melihat ayah jadi hakim. Adonijah, Solomon, aku sudah katakan sebelumnya. Aku mohon ayah, kami akan bersikap baik. Tuan, Raja Solomon, tuanku, kau harus menolongku, Tuan. Dia ingin mengambil anakku, Tuan. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Anak itu milikku. Saat hari terang, aku sadar anak yang telah mati itu bukan anakku, tapi anak dia. Semua itu bohong, Yang Mulia. Apa yang dikatakannya itu bohong, Yang Mulia. Aku janji, kau akan punya kesempatan untuk bicara. Lanjutkan. Sudah ku peringatkan jangan tidur terlalu dekat dengan anak itu, tapi dia tidak dengar. Sudah ku bilang hati-hati jika tidur, mungkin dia akan menindihi anak itu. Bohong, Yang Mulia, bohong. Aku yang memperingati dia. Aku yang memperingati dia, Yang Mulia. Mengapa kau lakukan ini padaku, Nona? Bukti apa yang kau punya, wanita baik hati, bahwa anak ini milikmu? Tentu saja, Yang Mulia. Seorang ibu mengenal anaknya, Yang Mulia. Dia berbohong, Tuan. Aku mohon kembalikan anakku. Kembalikan.
Tuhan, aku mohon, berikan berkah yang kau janjikan untukku. Bawakan aku pedang. Bagus. Sekarang, bawa dan potong anak itu jadi 2. Tuan. Bagi anak itu menjadi 2 dan berikan pada mereka. Tidak, Yang Mulia. Berikan anak itu padanya. Aku mohon. Berikan anak itu padanya. Tapi jangan bunuh anak itu. Aku telah bicara. Tidak, itu anaknya. Aku telah berbohong, Yang Mulia. Anak itu miliknya. Miliknya. Mengapa kau tetap diam? Kaulah raja. Semua terserah padamu. Ibu yang sebenarnya adalah dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan hidup anaknya. Anakku, anakku, sayang. Berjayalah Solomon, Raja Israel. Nah, bagaimana adik-adik? Adik-adik sudah menyaksikan film animasi tentang Raja Salomo ya. Nah, jadi Salomo ini merupakan anak dari pasangan Daud dan juga Batseba. Salomo ini dikenal sebagai raja yang berhikmat. Adik-adik, hikmat itu apa ya? Nah, hikmat itu merupakan kepintaran ya, kepintaran dari Tuhan sehingga kita manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Kita bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah ya. Jadi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita adik-adik, kita bisa bersikap yang baik ya kepada sesama kita, dan terlebih kita hidup benar di hadapan Tuhan ya. Jadi adik-adik, ketika adik-adik berdoa minta hikmat sama Tuhan sehingga kita boleh tetap hidup berlaku benar di hadapan Tuhan Yesus ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman yang sudah kita baca dan sudah kita dengarkan, bahkan melalui video animasi tadi ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik yang baik, sudah saatnya kita mau berdoa syukur
Sikap berdoa yang baik bagaimana? Semuanya tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kembali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Bapa begitu baik. Bapa sudah menjaga, melindungi, memberkati kami. Kami sudah melakukan sekolah minggu online di pagi hari ini, Tuhan. Bapa di surga, kami datang berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah, Tuhan, yang sedang melakukan sekolah minggu online di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus mau curahkan Roh Kudus, roh hikmat buat mereka, Tuhan, agar mereka tetap setia di rumah untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus mau curahkan Roh Kudus, roh hikmat juga kepada mereka, Tuhan, agar mereka bisa selalu belajar dengan baik, Tuhan. Mereka bisa dapat materi dari guru-guru mereka, Tuhan, melalui pelajaran online. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa, Tuhan, buat orang tua daripada adik-adik kami yang ada bersama-sama dengan mereka, maupun orang tua mereka yang ada di tempat-tempat pekerjaan. Biarlah Tuhan Yesus mau jaga, lindung, pelihara mama dan papa mereka selalu, Tuhan, agar melalui mama dan papa mereka, adik-adik ini, Tuhan, selalu dilindungi dan diberkati hanya oleh Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, Tuhan, buat adik-adik kami yang tidak sempat melakukan sekolah minggu online di saat hari ini. Karena kedapatan mereka ada yang sakit, Tuhan Yesus hadir sebagai dokter yang tidak kelihatan di dalam kehidupan rumah-rumah mereka. Tuhan Yesus jamalah bagian tubuh-tubuh mereka yang sakit, berkati makanan, minuman, obat-obatan sebagai penawar kesembuhan, Tuhan, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan hanya daripada Bapa sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kami para pengasuh, kakak pengasuh dan bunda pengasuh, di mana saja kami berada, Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dengan seluruh hidup dan kehidupan kami, agar kami mampu untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Bapa di surga, terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, sebelum kami berpisah, kami mohon Bapa angkat tangan-Mu dan Bapa memberkati kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Allah yang kudus, tinggal memberkati adik-adik kami yang ada di rumah-rumah mereka, memberkati kami semua, memberkati adik-adik kami yang sedang sakit, mulai dari saat hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Jadi adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita telah melakukan ibadah sekolah minggu online GPI Papua Jenjang Tanggung. Jadi Kakak Rara, Bunda Dika dan Kakak Mary berharap adik-adik yang ada di rumah tetap aktif untuk mengikuti ibadah-ibadah online berikutnya. Dan kami ucapkan